perhatian pemerintah Wali Kota Palu. Periode keduanya ini melanjutkan program-program yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti apa yang disampaikan tadi, baik petugas rumah ibadah itu ya, sekitar beberapa masjid dan gereja secara keseluruhan Pak Wali memberikan insentif itu ya, setiap rumah ibadah satu orang ya, per bulan itu yang mewakili per bulan itu satu kelurahan ya. Kalau kemarin telah diagendakan sampai 3 orang satu kecamatan itu 3 kelurahan ya setiap bulan. Tetapi karena efisiensi anggaran kemudian dikurangi kembali karena ada pemotongan 50% anggaran dari setiap OPD. Jadi saat ini masih berlanjut itu setiap kelurahan satu orang yang mewakili untuk diberikan insentif yang kemudian nantinya dibagikan kepada seluruh imam pengusaha di masjid masing-masing. Dan itu berputar, makanya biasa mungkin kita bertanya kenapa lama sekali baru ada itu, Mas. Biasa cuma 2 kali dalam setahun udah tertransfer karena dia berputar dari sekian rumah ibadah yang ada di Kota Palu ini sekitar 400-an. Nah, nanti selesai itu 400 itu bergilir kembali lagi ke titik satu ya. Begitu juga gereja-gereja yang ada di Kota Palu kita gilir juga setiap bulan itu bergantian ya. Jadi jangan sampai kita semua, Pak, mohon izin para orang tua sekalian, jangan sampai kita kenapa tidak setiap bulan ini ya. Jadi dia digilir. Begitupun pemulangan jenazah itu per triwulan. Dalam anggaran DPA itu setiap kelurahan itu 5 orang saja yang teranggarkan. Biasa ada yang mengusulkan sampai 10, 20. Nah, yang 20 ini satu kali saja terima karena bergantian 5 TW1, 5 TW2, 5 TW3, 5 TW4. Tapi ada juga biasanya di kelurahan itu 1 TW 5 orang saja. Jadi setiap TW 4 TW itu dapat terus. Saya dari Masjid Jami Ar-Rahman dari Sekolah Bendahara sekaligus merangkap sebagai hatib juga. Ada beberapa yang saya catat baik yang disampaikan oleh Pak Kabak, Pak Isan dan juga Pak 9 poin. Tapi yang penting bagi saya adalah selama ini saya di Masjid Jami Ar-Rahman, Pak, saya tidak tahu mana yang dapat insentif itu orangnya. Untuk keterbukaan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Isan, memang bagusnya ini mungkin ada jadwal yang dibikin, Pak, dan itu disampaikan ke Amir. By address akan dapat masjid ini lagi untuk satu kelurahan. Habis habis Jami Ar-Rahman nanti barangkali Firdaus atau Masjid Gerakan Mustaqim supaya kita tahu ada daftar. Nanti satu waktu juga, Pak, kalau ada cross-check dari BPK, kami juga bisa menjawab. Siapa tahu dia ambil sampling. Betul. Bukan Pak Imam, siapapun yang takmir didapat di situ untuk bertanya, dapat nomor telepon. Kalau kita tidak dapat informasi ini, bagaimana kita memberikan penjelasan? Ya, saya kira itu yang Pak, yang ingin saya tanyakan. Yang by name by address. Terus nanti yang secara bergilir, termasuk dengan besaran supaya terbuka ini informasi. Saya kira saya itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia pertanyaannya begini, dia minta daftar. Sebenarnya daftar itu sudah kita lakukan, sudah kita kirimkan ke kelurahan. Jadi setiap penerima masjid sudah kita kirimkan ke sosken ya. Jadi untuk lebih perinci silakan Pak. Mungkin Rahman Taliseh. CP1 atau tidak? Menjadi. Nomor tutup. Di situ Pak, saya singkat saja. Di situ Pak atas nama Pak Imam Pak Ismail. Ketika beliau mendapatkan insentif tadi, makanya saya bilang tadi, itu biasanya kalau ada pertanyaan dulu ditanyakan saya Profesor, ditanya sama saya, bagaimana cara membaginya? Saya bilang Pak, kalau dimintai saran bisa,
tetapi bukan sampai hak untuk memberikan. Kenapa? Yang tahu persis, yang tahu kejadian yang di masjid itu adalah Pak Imam. Karena yang bertugas, kan itu saya bilang maksud, menggaungkan masjid itu tentu ada. Jadi mereka yang bertugas masjid siapa, yang bertugas asar siapa, sampai zuhur, sampai subuh lah. Itu tujuannya. Ketika umpama terhambat yang tidak tersampaikan sama Bapak, itu bukan wilayahku. Mohon maaf, bukan saya jawab, tapi beliau selalu ketika memberikan laporan, berarti melalui rekening beliau, mewakili satu orang. Seperti itu. Setiap rumah ibadah bukan semuanya itu tadi panggil orang, bukan mewakili satu imam. Ketika Pak Imamnya tidak ada, wakilnya dengan rekening. Dulu saya mengalami. Nah, dan saya mau sampaikan satu lagi Pak Kabak. Ini ada masyarakat yang sampaikan ke saya tentang kemarin STQ yang waktu di ini bukan yang di sini ya, MTQ yang kemarin sebelum ini. Nah, itu ada kita punya STQ kayaknya Pak, seleksi. Ada kita punya warga di CPI 3 itu selalu juara kalau antar RT, antar RW, malah di kelurahan juga dia juara. Nah terus itu waktu pertandingan kemarin ibunya ke saya, Pak kenapa saya punya anak tidak diambil Pak? Nah sementara yang dari Morowali datang ambil tuh anak itu. Padahal kita punya potensi itu Pak, potensi kita Pak. Ada di CPI 3, nah, ada anak-anak yang umur selalu dia juara. Kemarin kita kebetulan lomba di kelurahan itu ada lomba. Dia juara 1 dan memang bagus. Nah, dan dia justru dari luar yang ambil Pak. Kalau potensi kita. Dan sebenarnya nanti saya ada waktu Pak Ibu, nanti saya ada waktu saya coba tanyakan di OPD terkait atau siapa yang merekrut itu. Saya coba tanyakan nanti. Termasuk masalah laporan ke Pak Camat. Coba ke Pak Camat waktu itu sudah selain pindah sudah, bisa dia sempat lapor ke Pak Camat sekali dari Kadis. Nah ini kebetulan pas momen ini saya ingat ini Pak. Saya sampaikan ini Pak. Bapak saya ingat ke pemimpinan ini Pak.